Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran 12 bagian 1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin. Baiklah, ibu jelaskan sedikit ya anak-anak. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan sosok nabi yang patut dicontoh. Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menguatkan niatnya dan meneguhkan hatinya untuk menjalankan perintah Allah. Berikut adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia yang sekarang Irak. Saat beliau lahir, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim bernama Raja Namrud. Raja dan penduduknya sama-sama menyembah berhala. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Nabi Ibrahim alaihi salam sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Ia dibesarkan oleh ayahnya yang tak seiman dengannya. Nah, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam ahli dalam pemahat patung, dan patung-patung itulah yang dijadikan sesembahan. Ayah Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Kebiasaan Raja Namrud dan penduduk Babilonia adalah mengadakan sesajian kepada berhala dan berpesta pora. Biasanya, setelah memberikan sesajian kepada berhala, Raja Namrud beserta seluruh punggawa kerajaan dan diikuti oleh rakyat setianya pergi ke alam terbuka untuk berpesta. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyadarkan atas kelemahan patung mereka. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa yang berhak disembah. Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama menyembah patung dan bintang-bintang. Nabi Ibrahim alaihi salam terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam, Nabi Ibrahim alaihi salam menyaksikan sebuah bintang, dan ia sempat berpikir bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam,
Ia berkata, "Saya tidak percaya kepada yang tenggelam dan menghilang." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku yang paling besar." Tatkala matahari tenggelam, ia berkata, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim alaihi salam menolak ajaran yang dipercayai masyarakat Babilonia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah, tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Pada suatu hari, Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri kampung mereka, ditinggalkan kosong. Kesempatan itu digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kapak yang digunakan digantungkan di leher patung tersebut. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke tempat pemujaan, mereka terkejut karena patung-patung mereka hancur. Nabi Ibrahim alaihi salam ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. Di sana terjadi perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud sangat marah dan menyuruh pengikutnya untuk mengambil kayu bakar sebanyak-banyaknya dan meletakkan di sekeliling Nabi Ibrahim dengan tangan diikat. Kayu bakar itu disulut dengan api yang berkobar-kobar. Beberapa menit kemudian, kayu bakar melahap kayu. Api semakin membesar. Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Api yang membara semakin redup. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat Nabi Ibrahim yang keluar dari puing-puing api dengan selamat dan tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari kisah Nabi Ibrahim, banyak keteladanan yang bisa kamu pahami. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim merupakan nabi yang cerdas dan pandai. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sebagai hamba yang taat. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kamu juga harus rajin belajar, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah. Di balik perintah Allah terdapat hikmah yang luar biasa. Baik anak-anak, ibu yang soleh dan soleha, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga anak-anak ibu dapat memahami dan meneladaninya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.